sebelum melaksanakan eksperimen. Selain itu juga untuk mengetahui fungsi dari setiap alat yang ada di laboratorium. Fungsinya dari bentuk yang beda, fungsinya juga beda-beda. Semoga setelah melihat video ini nggak bingung lagi ketika melihat alat-alat laboratorium. Inilah beberapa alat dan fungsi dari alat-alat laboratorium. Yang pertama ada gelas ukur, fungsinya sebagai alat untuk mengukur volume larutan, biasanya dari 10 mili sampai ke 2 liter, biasanya terbuat dari kaca ya. Kemudian ada tabung reaksi. Fungsi dari tabung reaksi itu sendiri adalah untuk mencampur, menampung, memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat. Biasanya untuk pengujian kualitatif, tabung reaksi biasanya terbuat dari kaca atau plastik, bentuknya kira-kira sebesar jari kita ya. Kemudian ada rak tabung reaksi, fungsinya untuk menyimpan tabung reaksi, mengeringkan dan menjaga tabung reaksi supaya nggak berjamur. Rak tabung reaksi biasanya terbuat dari kayu atau plastik. Nah, di situ ada tempat untuk mengeringkannya juga ya, batang-batang yang berdiri. Kemudian ada penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi itu biasanya terbuat dari kayu atau besi. Nah, itu digunakan ketika tabung reaksi dalam kondisi panas atau ketika proses pemanasan. Jadi megangnya pakai penjepit tabung reaksi. Kemudian ada rak ukur. Rak ukur digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Alat ini terbuat dari kaca, berbentuk seperti labu, ya seperti itu. Kemudian ada labu Erlenmeyer. Kenapa namanya Erlenmeyer? Karena yang menemukan itu adalah si Emil Erlenmeyer. Jadi gunanya untuk mencampur, mengukur dan menyimpan cairan. Ya, biasanya itu terbuat dari kaca. Kemudian ada gelas beker atau gelas kimia, fungsinya untuk tempat larutan, bisa juga untuk sebagai tempat pemanasan atau menguapkan larutan. Biasanya terbuat dari kaca atau plastik ya. Kemudian ada pipet tetes. Pipet tetes itu digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur. Biasanya beda, ada bentuk dan fungsinya itu beda-beda. Kalau yang di gambar ini dia ada kaca dan atasnya ada plastik ya. Kemudian ada pipet ukur. Pipet ukur itu untuk memindahkan larutan yang secara terukur sesuai dengan volumenya. Untuk pipet ini ada skala untuk menunjukkan volume berapa yang mau kita ambil ya. Biasanya yang paling besar itu ada 50 ml. Kemudian ada pipet volume, fungsinya untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung. Jadi dia itu ada gelembungannya, bisa dilihat di gambar. Ya, dilihat di gambar. Kemudian di sini ada kaki 3. Kaki 3 itu biasanya terbuat dari besi, dipakai untuk meletakkan benda yang akan dipanaskan di atas lampu bunsen. Ya, kaki 3 atau biasa disebut dengan tripod. Selanjutnya kita lihat ada apa. Selanjutnya ada kawat kasa. Nah, kawat kasa itu terbuat dari kawat ya dan asbes. Biasanya diletakkan di atas lampu spiritus sehingga dan disangga oleh si kaki 3 yang tadi kita bahas. Ini ada pembakar spiritus, biasanya terbuat dari glas atau kaca. Ada juga kemudian, nah di dalamnya itu ada spiritus itu sebagai bahan bakar ya. Nanti ada pembakar, kemudian ada kawat kasanya, dan juga ada kaki 3-nya. Kemudian ada plat tetes. Nah, dipakai untuk mereaksikan zat dalam jumlah yang sangat sedikit ya, sedikit sekali. Biasanya itu kita pakai untuk uji keasamaannya pada materi asam basa. Biasanya dia lubangnya ada
reaksi cair, yaitu proses memisahkan komponen-komponen fase pelarut dengan densitas yang berbeda-beda. Corong pisah atau corong pemisah memiliki bagian penyumbat di atasnya dan keran yang ada di bawahnya ya. Selanjutnya ada batang mengadu. Batang mengadu digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktek lab ya. Batang mengadu biasanya terbuat dari kaca pejal. Kemudian ada gelas arloji ya. Gelas arloji sebagai tempat bahan yang akan ditimbang selain fungsi untuk ketika gelas ini dalam proses pemanasan, dia juga sebagai penutupnya supaya tidak menguap, sebagai tempat mengeringkan padatan dalam desikator tulis. Kemudian ada labu destilasi. Ya, apa itu destilasi? Destilasi itu adalah proses memisahkan suatu larutan dalam masing-masing komponennya. Lalu destilasi digunakan untuk menampung zat-zat, utamanya zat yang memiliki titik lebih tinggi ketika proses destilasi itu sampai. Kemudian ada spatula atau sendok. Nah, biasanya terbuat dari besi atau bahan kimia yang akan ditimbang atau direaksikan. Kemudian ini yang terakhir ada filler. Pipet filler digunakan untuk memindahkan sejumlah volume larutan yang biasa sebut dengan alinquot. Jadi filler memiliki 3 saluran masing-masing. Saluran memiliki satu bukaan yang bersimbol A,